Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, udah siap belajar matematik? Siap. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, siap. Duduk siap. Kak. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seterusnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Tapi sebelum mengecek kehadiran, cek dulu kerapihan dulu ya. Yang pakai topi, tolong buka topinya. Ya, udah siap. Cek lagi. Tolong cek kebersihan di bawah. Kalau ada sampah, tolong amankan sampahnya. Amankan sampahnya, ayo. Amankan. Nah, boleh dibuang ke belakang, boleh dibuang. Titipin aja ke temennya biar nggak semuanya titipin. Nah, seterusnya Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Yudika. Yudika, kemana Yudika? Yudika kemana? Izin? Iya, Ibu dispen. Dispen? Oh, siap. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Waktu pertemuan kemarin banyak yang tidak hadir ya. Nah, sekarang hadir, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, siap. Berarti semua komplit ya kecuali Yudika. Nah, untuk pembelajaran hari ini, itu yaitu sistem pertidaksamaan linier. Tapi sebelum ke pertidaksamaan linier, kita akan mengulang dulu waktu kita lagi. Sudah kan waktu SMP tentang pembelajaran persamaan linier. Sudah, masih ingat? Siapa yang masih ingat persamaan linier? Oke, Jina? Oke, jadi persamaan linear adalah sistem persamaan yang memiliki variabel X dan Y juga sama dengan. Oke, terima kasih teman-teman. Terus apa aja langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linier waktu SMP? Ada langkahnya itu ada 3. Ya. Ada eliminasi, substitusi, sama campuran, yaitu antara eliminasi sama substitusi. Apa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan tentang substitusi itu apa sih? Karena di sini tadi dikatakan sama Ibu bahwa untuk pertemuan sekarang itu pertidaksamaan linier. Oke, apa yang membedakan antara persamaan linier dengan pertidaksamaan linier? Ibu kasih contoh dulu. Misal seperti ini ya. 8 ditambah 2 titik-titik 10 sama dengan atau kurang dari atau lebih dari? Sama dengan. 8 ditambah 3 Lebih dari. Gimana sih untuk menulis lebih dari teks? Siapa yang mau ke depan? Boleh. Lebih dari. Lebih. Good. Tepuk tangan. 8 dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan atau kurang dari? Kurang dari. Siapa yang mau nulis kurang dari? Boleh. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini yang disebut dengan persamaan linier itu adalah persamaan yang memiliki lambang itu sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linier itu selain sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, bahkan kurang dari atau sama dengan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum ke pertidaksamaan? Nah, Ibu aja yang nanya, apakah harus X sama Y saja?
Itu kan biasanya Bu, kalau persamaan T X sama Y, apakah harus X sama Y saja? Enggak, kenapa? Tidak harus X sama Y? Karena bisa diganti sama variabel lain. Misalnya kalau buah, variabelnya itu bisa B dan lain sebagainya. Oh boleh ya Bu, terima kasih. Nah untuk selanjutnya kita ke pertidaksamaan linier. Nah untuk tujuan sekarang itu ada 4. Jadi capaian kompetensi sekarang itu yang pertama, capaiannya itu kalian harus bisa paham atau bisa menjelaskan apa itu pertidaksamaan linier. Yang kedua, bisa menyelesaikan dari masalah soal cerita atau masalah sehari-hari ke model matematika. Yang ketiga, menyajikan dari model matematika kita akan menentukan variabelnya berapa dan dilanjutkan ke grafik. Apa sih manfaat kita belajar pertidaksamaan linier? Untuk apa sih Bu belajar pertidaksamaan linier dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Dari hasil dari rangkaian tadi, mulai kalian belajar waktu SMP mengulang kembali, terus lihat dari gambar ini. Ayo, manfaat belajar pertidaksamaan linier itu apa? Boleh. Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir kita dapat mengelola soal cerita ke model matematika. Good. Terus apa lagi? Betul. Kita bisa mengelola dari soal permasalahan sehari-hari atau soal cerita ke model matematika. Ketika kalian ke kantin ketemu sama beng-beng, sama ini beng-beng bisa diganti loh sama B, terus donat bisa diganti sama D. Nanti ketika beli 3 beng-beng dan 2 donat maka 3 B sama 2 D. Nah itu disebut dengan model. Itu kan termasuk ya dalam kehidupan sehari-hari, jadi manfaat juga. Nah pembelajaran apa yang digunakan untuk hari ini? Yaitu pembelajaran, coba pembelajaran apa? Project based learning. Ternyata pembelajaran didefinisikan berdasarkan sosial emosional. Nah, penilaian apa saja yang akan ditilai? Nah, untuk penilaiannya dalam pembelajaran ini itu kalian akan ditilai. Yang pertama apa yang ditilai itu? Pengetahuan kalian. Jadi nanti itu kalian akan bekerja kelompok, dilihat ke pemahaman kalian segimana, terus keaktifan kalian gimana. Terus setelah itu ada penilaian juga keterampilan kalian, bekerjanya gimana, kerjasamanya dengan kelompok. Dan selanjutnya adalah sikap. Dari mulai ibu tadi masuk sampai kalian nanti pembelajaran penutupan juga akan ditilai sikapnya, bukan ya. Nah, kalau sudah ini maka kalian dapat. Nah, setelah itu baru kita ke pembelajaran. Oke, kita buat dulu kelompok. Buat kelompok ada 6 kelompok. Buat dulu kelompok, ayo. Nah, yang kedua, insya Allah Ibu akan membimbing kalian. Kalau misalkan ada kesulitan ataupun ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan ke Ibu ya. Iya. Yang ketiga, itu nanti setelah kalian beres mengerjakan, maka salah satu dari kelompok kalian ada yang mempresentasikan ke depan. Ya, kalau sudah siap, Ibu kasih waktu sekitar 50 menit untuk mengerjakannya. Ya, kalau misalkan di kelompok kalian
kalian ada yang kurang paham, tolong kasih tahu yang pahamnya ya. Ke yang orang yang sudah paham nih, biar yang paham tambah paham, yang tidak paham menjadi paham. Oke, silakan kerjakan. Di sini teh Pak Yogi tiap hari produksi roti. Oke, kita daftar. Ya. Buat dulu yang pertama, kita buat dulu model matematikanya. Ayo. Ya. Buat dulu model matematikanya. Lalu ada, nanti setelah itu kan ada pertidaksamaan dirubah ke persamaan. Atau mau tanya ke ibu? Roti pisang. Tata produksi F. ya Baik. 80,0 F. Iya, ada yang mendengar dari Masalah kata-katanya tadi tulisan dulu semua sama tadinya. Habis itu sama Juna dijelasin dikit-dikit. Sama yang terakhir grafiknya itu digambar sama Meira. Oh, boleh. Nah, gitu. Siap. Henda penutupan. Boleh, boleh. Boleh, sudah siap, Juna? Siap. Siap, boleh. Ayo, kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan dedikasi kursi, tapi kami mau presentasi. Sebelumnya kenalin kami dari kelompok 3 dengan saya Junawati Dan saya Tania Kalis Kaujan, dan saya Amelia Sari, dan saya Meira Rahma. Kami mau mempresentasikan soal pertidaksamaan linear yang telah diberikan oleh Ibu. Sebelumnya kami akan membacakan dulu soalnya. Selanjutnya kita mau memecahkan dulu permasalahannya ke dalam model matematika. Ibu sebelumnya boleh kita speaker. Boleh? Ayo, perhatikan ya.
pemaparan kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok yang lain? Boleh? Iya, tanya. Kalau kelompok kami tidak memakai variabel X atau Y, tetapi memakai variabel K dan P, apa boleh? Tentu saja boleh. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, dari kelompok yang lain. Kenapa lambangnya sama dengan tidak kurang dari atau lebih dari? Ini kan pertimbangan pertidaksamaan linear. Ya, kenapa lambangnya sama dengan tidak kurang dari, lebih dari, atau lebih dari, kurang dari, sama dengan? Ini kan soalnya materinya itu kan pertidaksamaan linear. Kenapa lambangnya sama dengan? Kata kelompok 5. Ayo, kenapa? Bisa jawab? Ada yang lain, kelompok yang lain yang bisa jawab? Ada? Kalau bisa tanggapi, bagus tuh pertanyaannya. Kenapa sama dengan? Kan bukan persamaan linear. Ini kan pertidaksamaan linear. Kan ya? Kenapa bisa? Ada yang bisa tanggapi atau menjawab? Bisa? Nah, nggak apa-apa. Berarti kan dari sini kita tahu bahwa persamaan linear itu kan lambangnya sama dengan. Kalau boleh ibu minta. Nah, di sini. Terima kasih ya untuk kelompok ini. Tolong tepuk tangan. Kerjasamanya bagus, keterampilannya juga bagus, pemahamannya juga bagus, bahkan sikapnya juga bagus. Nah, untuk kelompok yang lain disiapkan ya. Karena untuk pertanyaan kenapa yang dari kelompok 5 kenapa tidak kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan itu, kenapa nanti ibu yang jawab ya. Boleh, terima kasih ya. Lanjut. Boleh. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke kelompok yang lain, ibu akan menjelaskan dulu pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa ini lambangnya sama dengan? Kenapa dan ini juga sama dengan? Sedangkan soalnya itu adalah pertidaksamaan linear atau sistem pertidaksamaan linear. Sebenarnya kalau kita lihat dari soal itu kan apa soalnya itu? Pak Yogi memproduksi kurang dari 100 setiap hari. Boleh 90 enggak? Boleh. Atau lebih dari 100 boleh? Kalau lebih dari 100 otomatis nanti modalnya akan semakin besar. Makanya lambangnya itu adalah kurang dari. Nah, harga itu, harga keju, berarti harga roti keju berapa? 5.000. Ini kan 5.000. Harga roti itu 3.000. Kurang dari modal yaitu 380.000. Ini kan langsung ya. Harusnya ada proses dulu ini. Kenapa bisa sampai 5x itu bagus. Tapi ini bisa dihilangkan, dihilangkan. Nah, karena di sininya kurang dari sama dengan, berarti kan ada sama dengannya. Maka gunakan dari pertidaksamaan kita rubah ke persamaan linear. Sebenarnya awalnya itu pertidaksamaan, dirubah untuk mempermudah dalam substitusi eliminasi ya. Kita ke kelompok 2. Air minum gak ada rasa. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelas cup yang dibutuhkan oleh penjual tidak lebih dari 82 batu kumona agar mendapatkan keuntungan maksimum dalam penjualan.
variabel R dan type T untuk variabel T. Di sini R untuk red velvet dan T sebagai type T kurang dari 80. Untuk pada soalnya, red velvet untuk biaya produksi yaitu 20.000 ditambah 6.000 dari biaya produksi untuk minuman Thai Tea. Dan untuk 1 juta yaitu dari modal yang tersedia dari penjualan minuman. Dan yang selanjutnya kita perkecil menjadi 2 yaitu 20 dibagi 2 menjadi 10, 6.000 dibagi 2 menjadi 3, dan 1.000 dibagi 2 menjadi 500. Nah, karena masing-masing kelompok sudah mengerjakan dan salah satu kelompok dari kalian sudah presentasi ke depan. Nah, sebelum ke tes individu, rangkum dulu hasil dari pekerjaan kalian. Ringkas, secara ringkas apa itu pertidaksamaan, apa itu kelebihan dari pertidaksamaan, terus kesulitannya apa, terus apa dan sebagainya. Di situ kalian rangkum dulu ya. Dikasih waktu 5 menit saja. Nah, selain itu juga kalian bisa membuktikan dengan cara pembuatan grafik dengan metode Desmos. Ya, itu kan ada, nanti dikirim ke grup masing-masing tutorialnya. Nanti buktikan hasil dari pembelajaran sekarang nomor 1 dan nomor 2 sama enggak hasilnya gitu ya. Oke, sudah merangkumnya? Sudah. Oke, sebelum ke post-tes, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, karena sudah berdiskusi, tadi sudah penyampaiannya juga sudah, terus presentasi masing-masing kelompok juga sudah, penanggapinya juga sudah. Terus, nah dari sini siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran di sini? Lebih sama dengan persamaan ini. Sebuah persamaan matematika yang melibatkan variabel X dan Y. Variabel X dan Y bisa diubah. Contohnya sepatu menjadi variabel S dan baju menjadi variabel B. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Setelah pembelajaran dengan diskusi ini untuk pertidaksamaan linier, gimana kalian hari ini? Udah paham atau gimana? Ada pencerahan? Paham ya. Jadi kita tidak semua matematika itu sulit. Kalau sudah memahami masalah apapun bisa digunakan dengan metode atau pembelajaran matematika. Untuk prosesnya, berikan tanda dari soal-soal berikut ini jika diketahui. Maksudnya diketahui itu berarti X-nya itu disubstitusikan. X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2 dari 3 soal ini. Kalau sudah, kirimkan ke grup. Dipoto ke grup, siapa 3 yang cepat mendapatkan bonus. Ayo. Cuma kasih tanda aja, tapi harus dibuktikan. Ya. Kalau sudah, kirimkan ke grup semua ya. Siapa yang cepat? Ke grup WA-nya kirimkannya ya.
Ayo kirim ya kalau sudah. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang pertidaksamaan linier, untuk minggu depannya itu kita akan menyelesaikan tentang nilai maksimum dan minimum. Nah, kalau tadi mah hanya sampai persamaan grafik. Nah, kalau nanti mah gimana sih agar kita itu tidak rugi atau akan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih, harus memproduksi dari 2 berapa jenis aja gitu kan, berapa dari masing-masing itu, apakah harus lebih besar roti keju atau roti coklat atau lebih besar pulpet atau Thai tea gitu kan, itu dilihat. Maka untuk pertemuan yang akan datang sangat berkaitan dengan materi yang sekarang, model pembelajaran, terus langkah-langkah menentukan titik potong juga sama ada, cuma lebihnya setelah ke grafik kita akan mengarsir daerah hasil. Nah, setelah daerah hasil kita akan mensubstitusikan ke keuntungan nilai maksimum dan minimum. Nah, setelah itu udah ya, udah terbuka sekarang mah, gampang. Udah ya, jadi nanti ketika belanja pun kalian mau ke kantin, mau kemana, oh ini sangat berkaitan dengan matematika, makanya tidak ada yang sulit. Nah, untuk pembelajaran sekarang dicukupkan sekian. Oke, KM tadi dibuka dengan membacakan doa, sekarang ditutup juga dengan membacakan doa. Terus ya, gerak. Sebelum mengikuti pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, terus belajar dan harus belajar ya.